Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan tema perguruan pencaksilat sebagai organisasi. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama adalah Citra Nur Anissa, pemateri kedua Darliana, pemateri ketiga Elvi Tamdang. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materi kami. Dipersilahkan. Pencak silat merupakan salah satu olahraga bela diri yang mengandung suatu unsur kebudayaan bangsa Indonesia. Arti kata pencak silat adalah gerak bela serang yang berupa tari dan berirama dengan peraturan dan biasanya untuk pertunjukan umum. Sedangkan silat adalah inti sari silat secara fisik dan tidak dapat digunakan untuk pertunjukan. Pencak silat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan sehingga merupakan penguasaan gerak efektif dan terkendali. Perkembangan pencak silat adalah satu rumpun dengan kebudayaan Melayu. Di Indonesia terdapat 800 perguruan pencak silat yang terdapat beberapa daerah sesuatu dalam setempat. Dan pada mulanya pencak silat hanya sebagai alat pembela diri terhadap alam dan lawan, kemudian sebagai alat pertahanan dan kerajaan-kerajaan, dan perkembangan kini pencak silat sebagai aspek mental, spiritual, seni budaya, dan olahraga. Terima kasih. Jadi selanjutnya pemateri kedua. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi Pancasilat asli original ialah Pancasilat yang berasal dari lokal dan masyarakat etnis di Indonesia. Pancasilat bukan asli yang sebagian berasal dari kungfu, jitsu, atau bela diri dari asing yang ingin bergabung dengan nama Pancasilat, termasuk peraturan AD dan ART disesuaikan dengan IPSI. Pancasilat campuran antara Pancasilat asli dan bukan asli. Organisasi Pancasilat adalah wadah federasi atau asosiasi dari sejumlah perguruan Pancasilat atau organisasi Pancasilat yang bersifat kewilayahan atau lingkungan serta memiliki peraturan tertentu dalam menjunjung nilai-nilai Pancasilat. Perguruan Pancasilat adalah perguruan Pancasilat terkecil dan sekaligus merupakan lembaga pendidikan. Pengajaran dan pelatihan Pancasilat, sedang di negara tertentu perguruan Pancasilat juga disebut institusi sekolah atau klub Pancasilat. Perguruan Pancasilat sebagai organisasi. Perguruan adalah lembaga pendidikan yang mendidik dan mengajarkan pengetahuan dan praktek Pancasilat. Organisasi Pancasilat adalah wadah federasi atau sosialisasi dan sejumlah perguruan yang bersifat kewilayahan. Perguruan Pancasilat adalah perguruan Pancasilat yang terkecil dan sekaligus merupakan lembaga pendidikan, pengajaran, dan pelatihan Pancasilat. Sedangkan di negara tertentu perguruan Pancasilat juga disebut institusi, sekolah, atau klub Pancasilat. Oke, terima kasih. Baik, pemateri sebelumnya, adapun perguruan IPSI dikategorikan menjadi dua golongan, yakni perguruan yang berkeanggotaan umum dan khusus. Perguruan yang berkeanggotaan umum terdiri dari 5 tingkat, yaitu perguruan yang beranggotakan IPSI pusat, 2 perguruan yang beranggotakan IPSI daerah, 3 perguruan yang beranggota IPSI cabang, ke-4 perguruan yang beranggota IPSI ranting, ke-5 perguruan yang beranggota IPSI komisariat di luar negeri. Selanjutnya. Sedangkan perguruan yang beranggota khusus terdiri dari 7 perguruan historis, yaitu pertama Pasarja Mataram, kedua Nusantara, ketiga Perisai Diri, keempat Tapak Suci, kelima Perisai Putih, keenam Persatuan Pencak Silat Nusantara,
ke-7 Putra Betawi, ke-8 Persaudaraan Setia Hati, ke-9 Persaudaraan Setia Hati Teratai, dan yang terakhir 10 Perti Harimurti. Pendopokan Pancasila Indonesia mempunyai sekurang-kurangnya 5 fungsi, yakni pertama sebagai pusat informasi pendidikan, penyajian dan promosi berbagai hal yang menyangkut pencaksilat. Kedua, sebagai pusat berbagai kegiatan yang berhubungan dengan upaya pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan peningkatan citra pencaksilat dan nilai-nilainya. Ketiga, sebagai sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat pencaksilat Indonesia. Keempat, sebagai sarana untuk mempererat persahabatan di antara masyarakat pencaksilat di berbagai negara. Dan yang kelima, sebagai sarana untuk memasyarakatkan 2 kode etik manusia Pencaksilat yakni Prasetya Pencaksilat Indonesia dan Ikrar Pencaksilat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Oke, dan selanjutnya sumber negara pencaksilat merupakan salah satu cabang olahraga sekaligus kesenian olahraga tubuh dan bela diri yang berasal dari Asia Tenggara. Di antaranya, yang pertama Indonesia, ya, terdiri dari 4. Yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, ketiga Brunei Darussalam, dan yang terakhir Singapura. Organisasi pencaksilat nasional dan internasional terdiri dari 6 perkumpulan. Yang pertama, Kumpulan Pesilat Antarbangsa tahun 1980, yang kedua, Kesimpulan IPSI Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang ketiga, Kumpulan FP2STI Pecinta atau Pelestarian Silat Tradisional Indonesia, Kumpulan Pesaca Malaysia Persekutuan Silat, Kumpulan Persisi Persekutuan Silat Singapura, dan yang terakhir kumpulan EPSF European Pencaksilat Federation. Oke, itulah materi kami. Mirna ada anunya kesimpulannya. Belum Mir? Ada Mi. Oke, langsung ini kesimpulan. Bilang ke saya, jadi kesimpulan. Oke, itulah. Tunggu dulu. Aku anu. 1, 2. Jadi, kesimpulan dari materi kami, pencaksilat adalah salah satu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini secara luas lebih dikenal di negara-negara Asia maupun di Eropa. Terbukti dari banyaknya organisasi-organisasi pencaksilat yang tumbuh dengan pesat seperti Persilat di Indonesia, IPSI, Pesaka di Malaysia, berkembangnya seni pencaksilat tidak terlepas dari sejarah awal mulanya berdiri pencaksilat. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miku. Begitu, Mika. Begitu, Ji. Benda fokus saya baca. Bukan dulu air minum. Dulu. Untuk karena sudah dijaga dan diingat. Dulu aku matikan ya dulu.